Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, judul pembelajaran kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar yang ingin kita capai kali ini adalah 3.3, menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 4.3, menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Sedangkan indikator yang ingin kita capai kali ini adalah setelah proses pembelajaran, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata nama binomial nomenklatur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tingkatan takson makhluk hidup. Baiklah, kita mulai. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa makhluk hidup itu beraneka ragam. Oleh karena itu, agar mempermudah mempelajarinya, maka diperlukan cara pengelompokan makhluk hidup. Para ilmuwan biologi telah mengembangkan suatu sistem yang dapat mempermudah kita mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Sistem tersebut adalah sistem klasifikasi. Pada sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan secara sistematis dan bertahap. Cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama, klasifikasi sistem buatan atau yang disebut juga dengan sistem artifisial. Sistem ini disusun berdasarkan morfologi yang mudah diamati. Pada sistem ini, pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan kehendak manusia yang melakukan klasifikasi. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan darat dan hewan air. Nah, itu adalah contoh dari sistem artifisial. Sistem yang kedua adalah klasifikasi sistem alami, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Jadi, pada sistem ini terjadi pengelompokan makhluk hidup secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Contoh, pada tumbuhan, pengelompokan tumbuhan ada tumbuhan biji berkeping 1 dan ada tumbuhan berkeping 2. Dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik. Dasar pengelompokan sistem filogenetik adalah morfologi, anatomi, fisiologi, dan sejarah evolusi makhluk hidup. Jadi, sistem ini akan menggambarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan makhluk hidup. Contoh klasifikasi sistem filogenetik dapat kita lihat pada diagram sistem filogenetik tumbuhan. Di mana pada diagram tersebut menunjukkan urutan evolusi tumbuhan. Dapat kita amati bahwa nenek moyang tumbuhan adalah ganggang. Kemudian
Ganggang ada yang memiliki pembuluh dan ada yang tidak berpembuluh. Yang tidak memiliki pembuluh sekarang kita kenal dengan nama tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sedangkan yang berpembuluh akan berkembang menjadi 2 cabang, yaitu tumbuhan yang berpembuluh tetapi tidak memiliki biji yang sekarang kita kenal dengan tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan berpembuluh serta memiliki biji. Berkembang lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka yang kita sebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Selain itu, yang membedakan Gymnospermae dengan Angiospermae adalah alat perkembangbiakannya, di mana alat perkembangbiakan Angiospermae adalah bunga. Maka Angiospermae disebut juga dengan tumbuhan berbunga. Sedangkan Gymnospermae tidak memiliki bunga. Kita lanjutkan tentang aturan penulisan nama ilmiah. Setiap makhluk hidup memiliki sebutan atau nama. Nama diperlukan untuk mempermudah komunikasi. Karena nama berhubungan dengan bahasa yang digunakan manusia, maka nama spesies makhluk hidup mungkin sebanyak bahasa yang digunakan manusia. Misalnya, pepaya dalam bahasa Sunda disebut gedang, bahasa Jawa kates, bahasa Padang kalikih. Agar penyebutan terhadap spesies makhluk hidup dapat seragam di seluruh dunia, maka setiap makhluk hidup diberi nama ilmiah. Orang yang berjasa dalam pemberian nama ilmiah ini adalah Carolus Linnaeus. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup mempunyai aturan atau tata nama yang disebut tata nama binomial nomenklatur. Adapun aturan penulisan nama ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Nama spesies harus menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. 2. Terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. 3. Huruf pertama pada nama genus ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Dan huruf pertama pada penunjuk jenis ditulis menggunakan huruf kecil. 4. Harus dicetak miring atau digaris bawahi. Yang kelima, nama penemu atau singkatannya boleh dicantumkan di belakang nama spesies. Contoh, untuk pisang yaitu Musa paradisiaca, di mana Musa menunjukkan nama genus, paradisiaca adalah penunjuk spesies. Contoh yang lain, untuk tanaman nanas adalah Ananas commosus mer. Ananas adalah nama genus, commosus penunjuk spesies, sedangkan mer adalah nama penemunya. Kegiatan pengelompokan makhluk hidup menghasilkan kelompok-kelompok atau takson. Banyak dan sedikitnya persamaan atau perbedaan ciri antar anggota suatu kelompok makhluk hidup akan menentukan jenjang takson dan juga menunjukkan jenjang kekerabatannya. Semakin banyak persamaan ciri antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri antar makhluk hidup, semakin jauh kekerabatannya. Urutan jenjang takson mulai dari yang tertinggi ke terendah untuk hewan adalah sebagai berikut. Kingdom, phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan jenjang takson untuk tumbuhan hampir sama dengan hewan. Bedanya
hanya pada filum. Filum diganti dengan divisi. Contoh penulisan klasifikasi makhluk hidup dapat kita lihat pada slide. Untuk tumbuhan, yaitu untuk tanaman anggrek adalah kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Liliopsida, ordonya Asparagales, familinya Orchidaceae, genusnya Laelia, spesiesnya Laelia ansep. Contoh untuk hewan di sini adalah tupai, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Scandentia, familinya Tupaidae, genusnya Anatana, spesiesnya Anatana elioti. Pada dua contoh ini ada aturan tambahan untuk penamaan, yaitu untuk famili pada hewan biasanya berakhiran idae, sedangkan untuk famili tumbuhan berakhiran aceae. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan menghubungi Ibu melalui grup WA kelas kita. Akhirnya, Ibu akhiri dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.